Di materi terakhir untuk di UAS kan yaitu turunan dari fungsi dua variabel atau lebih di sini ya. Maksudnya lebih dari 2, berarti bisa banyak dan bisa berupa fungsi-fungsi kecilnya. Maksud di sini kan biasanya kalau dulu atau bukan dulu sih, di Matdas 1 biasanya kan kalian dapatnya fungsinya seperti ini ya. Fungsi X gitu ya, ini variabel X sama dengan gitu ya, contoh 2X pangkat 3 gitu ya. Ini kan fungsinya artinya di dalam persamaan ini variabel X-nya saja, ini kan hanya variabel X ya, atau di sini tambah 3 gitu ya, tambah 4 lah kan. Nah, ini kan yang bergerak itu hanya fungsi X saja ya, tidak ada lagi fungsi yang lain. Ini artinya fungsi dari variabel X yang bergerak. Nah, bahkan ada atau istilahnya ketika kita buatkan dalam penampang, ini bisa jadi menuliskannya variabel fungsi X ini adalah Y gitu ya. Jadi, saya menuliskannya Y sama dengan gitu kan, 2X pangkat 3 plus 4. Ya kan? Ada yang seperti ini. Berarti fungsi X itu sama dengan Y. Sebenarnya Y di sini ya bisa saja fungsi X sama dengan Z, terserah. Tapi yang biasanya dinamakan itu fungsi X itu Y. Makanya ditulisnya Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 4. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya bukan variabel Y-nya, tapi variabel dari fungsi X-nya ini. Nah, ketika soalnya seperti ini ya, soal yang seperti ini, maka si X-nya ini fungsi X gitu ya di sininya. X gitu ya. Fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 plus 4, berarti yang berubah itu hanya variabel X-nya saja. Di sini yang berubah itu hanya variabel X-nya saja. Maka untuk menurunkan rumusnya, ini kan berarti ini ya, menurunkan rumusnya, turunannya berarti ya. Turunannya itu diferensial, diferensial dari fungsi X, ini fungsi X, terhadap apa? Terhadap dx. Kenapa? Karena turunannya yang X kan, nggak ada lagi variabelnya. Berarti yang kita turunkan adalah diferensial dari 2X pangkat 3 plus 4 dx. Nih. Ya. Ini D-nya masih tegak nih. Ini ya. Ini untuk membedakan maksudnya apa yang turunan lebih itu. Nah, ini. Nah, ketika memasuki persoalan seperti ini, maka ya yang dilakukan ya turunan saja. Yang punya variabel X ya turunkan. Berarti kalau gitu apa di turunannya? Berarti dapatlah 6, ya kan? Kenapa 6? Ya tadi kan 3-nya diturunkan, 2X variabel atau 2-nya konstanta, X-nya itu adalah variabel yang diturunkan. Nah, di sini 3-nya itu karena sudah diturunkan sekali, maka pengurangan dari turunannya itu 2. Nah, 4 kan dia tidak punya variabel X, maka kita katakan 0. Jadi, kalau begitu turunan dari sini adalah 6X pangkat 2. Ini turunannya. Ini turunan pertamanya. Nah, sekarang kadang ada ini turunan pertama ya. Nah, sekarang kita turunkan lagi dia. Saya mau turunkan lagi. Kenapa? Maksud diturunkan lagi tuh, di sini turunkan dari turunan ini. Nah, kan ini tadi turunan pertamanya ya. Ini turunan pertamanya ya, yang atas ini. Sekarang yang turunan pertama diturunkan lagi. Nah, ini. Ini turunkan lagi. Ini turunan kedua. Ini turunan pertama, ya ini turunan pertama gitu ya. Ini turunan kedua. Nah, artinya kalau turunan kedua berarti kita bisa menurunkan dari sini atau kita sudah langsung dari sininya nih hasilnya. Berarti ini tuh bisa ditulis dengan D 2D ini
fungsi X ya, fx D2 fx dx kuadrat ini ya. Ini artinya 2 kali kan. Yang ini sebenarnya kita bisa menuliskannya d gitu ya. Dx bisa saja seperti ini. Sekarang yang turunan ini nih kita tuliskan yang ini kan hasilnya kan. 6x pangkat 2. Berapa hasil turunannya? Ini bisa seperti ini atau begini juga bisa. Jadi ini apa turunannya? Kalau yang ini turunkan dari sini, tulisnya dulu 2x pangkat 3 plus 4, diturunkan 2 kali. Nah, kalau ini langsung sudah turunan kedua, baru turunkan lagi. Berarti kalau gini, di sini hasilnya 12x. Ini turunan kedua. Turunan ketiga, ya satu lagi, ya terus lagi. Nah, turunan keempatnya ada nggak tidak? Kalau turunan ketiganya apa? D. Turunan keempatnya apa? Ada nggak? Turunan ketiganya berapa di sini? 12 kan? Kalau turunan keempatnya ada nggak? 4. Ada nggak turunan keempatnya loh? Keempat, ada nggak? 12 diturunkan terhadap X, ada nggak X-nya? 12? Nggak ada, berarti hasilnya 0. Ya. Nah, ini turunannya ini seperti ini. Ini artinya masih satu variabel, hanya X-nya saja. Kenapa, Bu? Kadang-kadang ada yang ya ini dia memisahkan aja si fungsinya, fungsi X itu adalah Y. Gitu. Kalau di sini, Bu, saya mau menuliskannya fungsi X ini sama dengan Z, boleh? Boleh. Nih. Jadi si fungsi X itu sama dengan Z. Nah, ini biasanya kalau ini kan tulisannya Y. Nah, biasanya kalau dalam Y diturunkan sekali itu Y aksen gitu ya. Ini turunan sekali. Turunan keduanya Y double aksen gitu ya. Turunan ketiganya Y triple aksen. Nah, kalau turunan keempatnya ya 4 gitu ya. Y 4 aksennya. Ya maksudnya seperti itulah. Ini kalau di dalam Y. Nah, biasanya ini variabelnya yang kita lihat yang berubah-ubah itu adalah X-nya. Ini variabelnya ya. Jadi ada variabel bebas dan variabel terikat. Ini yang bebasnya itu yang X-nya ini yang bebas dirubah-rubah kapan aja ya. Terikatnya itu Y-nya itu terikat dengan si X-nya. Ini yang disebut dengan satu variabel. Udah? Halo, ada yang tanyakan? Belum, Bu, belum. Belum. Nah, sekarang kan kalau dalam persamaan itu kan tidak hanya ini juga kan sebenarnya gini. Kalau yang ini fungsinya hanya X saja. Bu, bagaimana kalau ini fungsi nih? Contoh ini. Nah, saya itu punya fungsinya 2X pangkat 3 plus 4 min Y. Yang tadi nih, kita pindahkan ruas nih yang ini nih. Halo? Paham? Yang ini pindah ruas kan? Kan kalau yang tadi gini kan? Yang gini kan? Nah, gini kan ya? Betul? Halo, betul? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ini variabel bebas, ini variabel terikat. Nah, bagaimana jika Bu si soalnya itu, soalnya ya, ini makan ini soal lain ya, ini artinya satu variabel nih. Tapi Bu ada di dalam soal, si soalnya itu adalah 2X pangkat 3 plus 4 min Y. Kalau ini belum sama dengan 0. Nah, biasanya kalau ada dua variabel begini, maka 2 yang berubah. X berubah, Y pun berubah. Makanya itu disebut dengan dua variabel. Jadi ada dua nih variabelnya. Kalau X berubah,
ya Y juga X berubah, apa aja boleh, Y berubah apa aja boleh. Nah, kalau yang ini X berubah sangat bergantung hasilnya. Jadi istilahnya kalau Y berapa hasilnya? Ya sangat bergantung pada X. Nah, kalau ini enggak. Berapa ini hasilnya? Ya sangat bergantung X, sangat bergantung Y. Nah, biasanya di sini mungkin saja dikatakan Z atau mau dikatakan R. Ya, terserah, yang jelas ada variabel lagi di sini. Nah, makanya ini yang disebut dengan dua variabelnya, dua fungsi variabel di sini. Nah, kalau dua variabel begini, maka ketika kita mau menurunkannya, kan kalau yang ini mah diturunkannya karena variabel yang berubahnya X aja ya, maka yang kita turunkan fungsi diturunkan terhadap X, ya kan? Fungsi diturunkan terhadap X. Yang ini. Nah, kalau dua variabel gini, maka diferensialnya, diferensial parsial, artinya berubahnya itu parsial tuh pisah-pisah atau beda-beda. Jadi makanya karena kalian bisa lihat nih, ada yang D tapi agak dimiringkan, ini diferensial parsial. Bisa diturunkan terhadap X dan dia bisa diturunkan terhadap Y. Kalau fungsinya seperti ini. Ininya fx-nya ya fxy di sini, fxy. Ya, contoh yang ini nih ya. Kalau yang ini tadi ya contohnya ya, sekarang kita lihat contoh yang ini. Sekarang fungsi yang ini saya turunkan terhadap X. Fungsi dari f X, Y. Artinya turunan dari 2X pangkat 3 plus 4 min Y kita turunkan terhadap X. Nih saya agak miringkan D-nya, determinannya. Nah, hasilnya ini 2X pangkat 3 diturunkan ke X berapa? Halo, tadi berapa? Halo? Halo? Berapa? Diturunkan ke X. Tadi berapa? 6, ya 2 kan? 3 dikali 2 kan? 6X pangkat 2. Kan diturunkan terhadap X kan? Halo? Iya, Bu. Ya. Sekarang yang 4 Ya, Bu, ya, Bu. diturunkan terhadap X. Ada nggak yang 4 diturunkan terhadap X? 4 diturunkan terhadap X. Ada nggak? 2. 4 nih. 4 diturunkan terhadap X. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Nggak ada. 0. Kenapa ya? Karena memang Enggak tidak ada. ada. Enggak ada. Sekarang minus Y diturunkan terhadap X. Ini minus Y nih. Y diturunkan terhadap X. Ada nggak? Sama nggak variabelnya? X dan Y sama nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Sama. Nggak sama. Jadi 0. Ada. Makanya hasilnya adalah 6X pangkat 2 jika diturunkan terhadap X. Nah, soal itu bisa dilakukan juga untuk turunannya terhadap Y. Kan tadi ada 2 variabelnya yang berubah. Bisa X, bisa Y. Sekarang Y-nya. Maka yang harus dilakukan adalah 2X pangkat 3 plus 4 min Y diturunkan terhadap Y. Ya. Sekarang yang ini, 2X pangkat 3 diturunkan terhadap Y, ada tidak? Enggak ada, Bu. Enggak ada, 0. 4 diturunkan terhadap Y, ada tidak? Enggak ada. Enggak ada. Min Y diturunkan terhadap Y, ada tidak? Ada, Bu. Ada. Berapa? 1. Ya kan? aja, Y Bu. diturunkan, ya minus kan? Min 1 diturunkan terhadap Y, ya 1 aja kan? Y pangkat 1, berarti 1, Y-nya hilang, ya sudah.
Ini jadi hasilnya adalah minus Minus 1. 1. Maka jika turunan, jika jadi fungsi ini, nah ini yang dikatakan fungsi variabel 2 atau lebih, ini 2 itu seperti ini. Nah, kalau lebih nanti bisa jadi X, Y, Z. Lebih dari 3 berarti X, Y, Z, T. Nah, terserah nanti ada tambahan-tambahan lagi seperti itu. Nah, ini sampai sini ada yang tanyakan? Bu, itu 0 kurang 0 habis ya, Bu? Kenapa? 0 Ya kalau dikurang 0 nol mah mau dikurangin, mau ditambah juga 0 aja kan. habis ya, Bu, hasilnya, Bu? Nggak di ini, Bu. Nggak diapain? Hasilnya habis, nggak ditulis, Bu, maksudnya, Bu. Ya enggak kan, 0 dikurang 0 atau 0 ditambah 0 ya hasilnya 0 aja kan. Jadi nggak ditulis 0 saja kan. Oke, ngerti, Bu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Yang sini ada yang tanyakan? Nah, sekarang kita lihat. Ketika turunan, ini turunan pertama. Turunan keduanya, kalau saya punya, kalau ditanyakannya turunan kedua, ini masih soal yang sama ya. Turunan keduanya, ini berarti 2 ya, turunan keduanya, maka turunan yang pertama, gitu ya, diturunkan. Turunan pertamanya apa? Ini tadi 6x kuadrat, ya kan? Berapa 6x kuadrat diturunkan? Ini turunan keduanya nih. Tadi pertama, ini kedua. Berapa? 12x. Sekarang, turunan kedua juga salah. Turunan kedua ini. Masih turunan kedua ya. Tapi kita turunkan terhadap Y. Turunan kedua dari fungsi X dan Y ini diturunkan terhadap Y. Gitu ya. Artinya minus, Y di sini kita sudah dapat nih turunan pertamanya. Tadi berapa turunan pertamanya? Minus 1. Nah, ini minus 1 diturunkan terhadap Y berapa? Halo? 0. Sekarang kita lihat. Ini masih turunan kedua. Nah, kalau yang ini diturunkannya terhadap X dua-duanya. Nah, bagaimana jika turunan keduanya itu dx dy. Jadi dari dy dulu ke dx gitu ya kalau ini, atau dx dy dulu. dy dx boleh, dy dx dulu. Artinya yang ini berarti turunan dari y dan diturunkan f y terhadap x. Nah, ini masih turunan kedua ini. Kan 2 ya, masih 2. Artinya apa ini? Berarti dfx gitu ya. Diturunkan terhadap x berapa? Ingat lagi, soalnya tadi saya tulis di sini, soalnya adalah 2x pangkat 3 plus 4 min y sama dengan fungsi dari x, y. Gitu ya. Nah, ini. Berarti yang ini kita turunkan terhadap x ya. Yang tadi berapa? D y turunkan terhadap x. Ini turunan pertamanya terhadap x berapa tadi ini? Halo? Atau mau dituliskan dulu boleh. dx ini fungsinya masukkan. 2x pangkat 3 plus 4 min y. Ini hasilnya adalah d dy
Ini diturunkan terhadap X berapa? Kan tadi udah. Ini terhadap X dulu. Berapa? 6X pangkat 2. Ya kan? Ini kan? Halo? Ya, Bu. Nah, sekarang hasil yang ini kita turunkan terhadap Y. Berapa? Ada nggak? Ada Nggak nggak? ada. Nggak ada, 0. Sekarang kita balikin. Bagaimana jika D, F, Y kita turunkan dulu terhadap kita turunkan dulu terhadap Y baru terhadap X. Berarti D X D Y dari ini kan X Y ini ya sama dengan berarti kan DX ini DY-nya DY dari 2X pangkat 3 plus 4 min Y. Nah, ini hasilnya yang ini diturunkan terhadap min Y berapa? Maaf. Yang fungsi ini diturunkan terhadap Y berapa? Ini masih DX ya. Yang diturunkan terhadap Y berapa tadi di sini? Minus 1 kan? Nah, betul, minus 1. Nah, sekarang minus 1 ini diturunkan terhadap X berapa? 0. 0. Nah, maka jika, ini mah ya, jika ya, saya simpan di sini ya. Jika D2F FY DX DY sama dengan D2F XY DY DX ini ya, ini DX DY, ini DY DX, ini sama dengan, maka fungsi ini berkelakuan baik. Atau apa ya, berkelakuan baik sebutnya ya. Good happier di situnya ya. Berkelakuan baik ya di sananya. Nah, di sini kalau tidak sama dengan ya berarti hasilnya ada. Bukan berarti harus 0 ya. Bukan berarti hasilnya harus sama dengan 0, enggak. Jadi hasilnya sama. Itu berkelakuan baik. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Bu. Nah, kalau gitu saya coba ini soal ya, bikin soal. Sekarang bagaimana jika si soalnya itu, nih soal nomor 1, soalnya Y dari 3X kuadrat min X plus Y pangkat 3. Ya, soalnya ini aja. Maka berapa tuh DF DX? Berapa? Ya, berapa? Dia diturunkan terhadap X. Ini diturunkan terhadap X berapa? Yang ini, yang pertama. Halo? Ini diturunkan terhadap X, ada nggak? Ada, Bu. Berapa? 4X. Ini masa 4? Ini nih. 3 dikali 2, ini kan jadi 4. 6X, Bu.
6 Bu, 6X. Maaf, Bu, salah. X. Nah, yang ini ada nggak diturunkan terhadap X? Ada, Bu. 1. Hah? Ada. Jadi berapa, Min? 1. 1. Ini ada nggak diturunkan terhadap X? Nggak ada. Nggak Nggak ada, ada. nggak ada. Berarti 0. 0. Ya. Sekarang yang satu lagi. Turunannya tapi dia terhadap Y. Yang ini ada nggak diturunkan terhadap Y? Nggak ada, Bu. 0. Nggak ada. 0, Bu. Yang ini ada nggak? 0. 0, Bu. Nggak ada. 0. 0. Yang ini ada nggak? 0, Bu. Ini 3. 3 Ada apa? 1, Bu. Masa satu ini 3Y. 3 ada. 3 3, Bu. 3 Tiga aja. Y. 3Y aja. 3Y. Pangkatnya Ya, Bu. Pangkat. Nggak ada, Bu. Pangkat 3. Pangkat 1. ini kan 3Y, turunkan 2. Kan kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1. 1. Jadi berapa? 2. Nah, Bu. 2. 3Y pangkat 2. Oke, Bu. Dah? Udah. Dah. Sekarang yang ini kita turunkan 2 kali. Ya, langsung aja ya diturunkan 2 kali nih. Yang atasnya kita turunkan 2 kali. Karena masih terhadap X ya. Ini jadi berapa diturunkannya? Ini kan udah sekali nih. Sekarang turunkan lagi jadi berapa? 23. Ini 6X diturunkan lagi jadi berapa terhadap X? 6. Ini 6X diturunkan terhadap X jadi berapa? 6X kuadrat. Diturunkan. Diturunkan tuh kan hilang. Pangkatnya jadi hilang. Kalau di pangkatnya 1 jadi pangkatnya 0. Jadi berapa? 6. Kan turunannya. Ini kan. Iya, Bu. 6. Nih, lihat lagi nih turunannya. Nah, nih. Turunannya ini diturunkan 6X pangkat 2 diturunkan berarti 2 dikali 6. 2-nya pangkat 2-nya dikurangi 1 jadi 1. 2 dikali 6 ya 12. Ini kan pengaliannya ini kan turunan. Yo, lupa lagi ini turunan kalikan ke sini hasilnya ini. Yang ini pangkatnya dikurangi dari yang ini. Kalau yang ini berapa? Ini ada lagi nggak? Hanya 6 aja atau ada lagi nggak di sini? 6 minus 1 diturunkan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0 ya. Sekarang yang ini. Nah, diturunkan berapa? 6Y, Bu. 6Y. Ini diturunkannya seperti ini. Nah, sekarang ini kita lihat lagi apakah si fungsi ini berkelakuan baik atau tidak. Dengan mengerjakan si fungsi ini diturunkan. Baik terhadap Y dan baik terhadap X. Jadi kalau yang pertama boleh DY DX. Yang ini nih. Kan saya udah tahu nih. Terhadap terhadap X dulu kan. Yang ini kan. Berarti yang ini terhadap X-nya kan. Ya. Ya, Bu. Yang ini yang terhadap X-nya. Hasilnya berapa? Yang terhadap X-nya saja dulu nih. Nanti baru terhadap Y-nya. Yang terhadap X-nya yang ini berapa yang mana? Yang ini. Lihatnya yang mana? Sama dengan yang ini kan? Iya, Bu. Berarti saya nulisnya di sini berapa? 6X. 6X min 1. Min 1 tambah 0. Ya, Nolnya nggak usah. Sekarang diturunkan terhadap Y. Jadinya berapa? 0, Bu. 0 kurang 0, Bu. Sekarang yang ini yang satu lagi nih. Diturunkan, tapi dibalik. DX, DY. Artinya di sini
Dx, ini kalau berhenti nanti kita lanjut ya. Nah ini, Oke, jadi berapa ini? Yang Nol, mana Bu. ini hasilnya? 0. 0. Nol, Bu. Nol. X, Hasilnya 0, Bu. nah ini berarti nggak ada ya? Nggak ada, 3 nol. Y kuadrat hasilnya 0. Berarti dia berkelakuan baik nggak? Berkelakuan baik, Bu. Berkelakuan baik, Bu. Kalian berkelakuan baik nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Nah Baik, ini Bu. kalau ini sama artinya, kalau sama berkelakuan baik. Ya, ada yang tanyakan dulu. berkelakuan baik. Ini masih bisa nih, si X-nya masih bisa, Y-nya masih bisa. Bagaimana